gitu. Saya coba share screen. Oke. Oke. Pak. Baik, udah muncul Pak. Ya, jadi berkaitan dengan jurnal kegagalan ataupun kesuksesan dari sistem informasi, di sini saya mengambil jurnal dari Natalie Metes yang berjudul Towards Social Constructivity, Understanding of Information System, Success and Failure, Introducing a New Computation Reservation System. Jadi kenapa penelitian ini ada? Jadi penelitian ini itu hadir karena peneliti ingin mencoba memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diwakili sistem informasi dan bagaimana inovasi dalam sistem informasi itu dibangun. Jadi di sini tuh peneliti berpendapat bahwa kegagalan itu sendiri ditemukan atau ada karena adanya pengkhianatan. Jadi itu kayak seperti faktor manusia, organisasi dan budaya yang dapat dikelola itu tidak selaras gitu. Dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan tujuan dari penelitian ini, di mana tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk memahami penggunaan sistem informasi dalam organisasi melalui pernyataan faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sejarah. Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian empiris dengan melakukan studi kasus, di mana studi kasus pada penelitian ini itu melalui pengamatan masalah dari sistem reservasi yang terkomputerisasi oleh maskapai penerbangan Amerika Serikat yang diimplementasikan atau diaplikasikan pada perusahaan kereta api di Prancis. Nah, berkaitan dengan sumber penelitian, pada penelitian ini sumber data itu berasal dari wawancara dan juga dari file internal dan dokumentasi yang mencakup inisiasi dan pengembangan proyek Socrates. Nah, berkaitan dengan studi kasus, jadi mengenai studi kasus yang digunakan di sini SNFC. SNFC ini perusahaan kereta api di Prancis yang dia itu memperkenalkan sebuah sistem yang bernama Socrates. Jadi Socrates ini tuh merupakan sebuah sistem reservasi yang terkomputerisasi di mana sistem ini tuh dibuat pada tahun 1993. Jadi SNFC ini dia itu membeli sistem ini, membeli Sabre dari America Airlines pada tahun 1989 untuk membangun sistem Socrates ini. Nah, tujuan dari dia membeli ini tuh adalah untuk mengubah kegiatan komersialnya melalui dorongan filosofi penjualan baru. Jadi berdasarkan teknik impor investasi teknologi yang digunakan dalam industri penerbangan. Nah, tapi ketika diperkenalkan, Socrates ini memprovokasi pemogokan nasional dan menarik liputan media yang negatif besar-besaran. Jumlah dan jenis masalah yang dihadapi, jadi dalam tanda kutip itu cukup spektakuler, di mana masalah dalam analisis dan desain pengembangan dan implementasi, konsultasi, ekonomi, pelatihan, dan terkait dengan strategi komersial yang sangat kontroversial dan kesalahan dari komunikasi tadi itu. Tetapi ketika pertama kali diterapkan, staf dan pelanggan menolak teknis baru ini dan permasalahan ini dilaporkan dan diperiksa secara luas. Nah, jadi kerusakan teknis, tekanan politik dan manajemen yang buruk, serta pekerja dan penolakan penggunaan menyebabkan implementasi yang tidak memadai, pelatihan staf yang tidak memadai, humas yang gagal mempersiapkan publik untuk perubahan dramatis seperti itu karena sistem ini tuh membuat pelanggan itu bisa membeli tiket, memperoleh tiket tentang mengetahui jadwal kereta api itu tidak perlu langsung datang ke stasiunnya gitu. Jadi itu merubah perilaku daripada
konsumen atau pelanggannya itu. Lalu permasalahan juga muncul di mana informasi database yang tidak memadai tentang penjualan NFC dan pelanggan. Reservasi yang tidak memungkinkan pada beberapa kereta karena pada kala itu ada harga yang tidak sesuai dengan rute yang dilewati, terus ada juga koneksi ke kereta yang salah. Jadi seperti pelanggan mau membeli tiket menuju ke suatu titik A, dia yang ditawarkan adalah kereta yang penumpangnya sudah penuh, sedangkan pada kala itu ada kereta yang kosong yang bisa ke sana. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan studi kasus ini, peneliti menyimpulkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam sistem informasi di sistem ini. Yang pertama itu antara teknologi dan pasar, di mana peneliti berpendapat bahwa masalah teknis soket yang ditemukan itu berhubungan dengan sifat yang lebih kompleks dari operasi pasar kereta api bila dibandingkan dengan pasar transportasi udara. Artinya ya sistem yang saya pahami di sini, sistem yang digunakan dalam industri penerbangan itu mungkin bisa diimplementasikan di transportasi kereta api, tetapi dengan adanya modifikasi, jadi tidak langsung plug and play gitu. Lalu yang kedua, antara organisasi dan ekonomi. Berarti berpendapat bahwa ekonomi transportasi udara dan kereta api Amerika Serikat dan Eropa berbeda dalam hal antarmoda dan intermoda. Lalu yang ketiga, antara organisasi, politik, dan individu, di mana peneliti berpendapat ini adalah elemen penting dalam oposisi penumpang terhadap kebijakan penetapan harga, ditafsirkan sebagai memaksa mereka naik kereta yang berkecepatan tinggi yang lebih mahal sehingga merugikan jalur regional dan mengarah ke desertasi zona periferal. Lalu yang terakhir itu faktor antara teknologi dan organisasi. Di sini peneliti berpendapat di mana perusahaan sebagai organisasi pergeseran dari insinyur ke staf pemasaran dan komputasi, descaling dan intensifikasi kerja terlihat terkait dengan Socrates. Nah, di sini peneliti berpendapat bahwa dalam menganalisis implementasi sistem informasi dalam organisasi, peran faktor eksternal seperti krisis ekonomi, deregulasi, dan prinsip-prinsip manajerial yang didukung teknologi informatika itu tidak boleh diremehkan. Jadi aktivitas yang dihasilkan dan diperoleh melalui manajer berakar pada hubungan pasar. Berarti berpendapat di sini bahwa ketidakpastian organisasi diproduksi melalui pasar dan ini menyebabkan ketegangan antara tujuan individu dan kolektif. Nah, sebagai jurnal pembanding di sini saya menggunakan jurnal dari Pamungkas, Nugroho, dan Sulistyo, di mana judul dari artikel yang mereka buat ini adalah evaluasi faktor kegagalan sistem informasi pada kesiapan penerapan e-government, studi literatur. Jadi kenapa penelitian ini ada? Jadi penelitian itu hadir karena peneliti menemukan bahwa banyak institusi pemerintah yang menemui kegagalan dalam menerapkan sistem informasi, sehingga sehingga peneliti itu berpendapat bahwa hal ini tuh perlu dilakukan kajian untuk menganalisis kegagalan sistem informasi. Hal ini dilakukan karena peneliti berpendapat bahwa sistem informasi pada jajaran pemerintah dan lembaga di bawahnya itu diharapkan menjadi kunci sukses sistem informasi pemerintah berbasis elektronik. Karena di sini kalau saya berpendapat bahwa peneliti itu mengharapkan sistem informasi itu menjadi sebuah support atau pendukung dalam pelayanan pemerintah. Nah,
Dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang sangat berpengaruh pada kegagalan penerapan sistem informasi, terutama di sektor pemerintah, yang dirumuskan dalam beberapa dimensi dan indikator. Pada penelitian ini, metode penelitiannya itu adalah studi literatur, di mana sumber yang digunakan itu berasal dari 36 jurnal dan artikel internasional mengenai faktor penyebab kegagalan sistem informasi di lingkungan pemerintah. Hasil dari analisa dan evaluasi studi literatur yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil berkaitan dengan tujuan penelitian yang tujuan dengan penelitian pertama tadi, yaitu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pada kegagalan penerapan sistem informasi yang dijelaskan dengan dimensi dan indikator. Nah, dimensi yang pertama itu adalah dimensi organisasi. Ini PPT-nya kurang rapi. Maaf Pak. Dimensi organisasi. Jadi, peneliti berpendapat bahwa kesuksesan suatu penerapan sistem informasi itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasional dalam suatu pemerintahan. Jadi baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peneliti itu mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dipungkiri. Nah, kenapa? Karena semua kegiatan yang ada dalam pemerintah itu sangat terstruktur dan cenderung kaku, sehingga kesuksesan sistem informasi sangat tergantung pada visi, misi, serta kebijakan pimpinan tertinggi yang dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan. Nah, di sini peneliti merumuskan ada 4 indikator yang dapat digunakan sebagai instrumen pengukuran dalam dimensi organisasi. Yang pertama itu dukungan dan komitmen pimpinan. Yang kedua hukum, politik, dan regulasi. Yang ketiga keuangan, strategi, dan manajemen risiko. Nah, dimensi yang kedua adalah dimensi sumber daya manusia, SDM. Jadi pada dimensi ini peneliti mengatakan bahwa dimensi ini tuh mencakup faktor-faktor manusia sebagai pelaksana teknis maupun pengguna. Peneliti mengatakan bahwa suatu sistem informasi perlu memiliki sumber daya manusia itu yang profesional, baik sebagai pengelola maupun sebagai pengguna, karena peran manusia itu sendiri sebagai brandware dari sistem informasi. Nah, di sini kita dapat melihat dari indikatornya itu yang pertama sosial dan budaya, terus motivasi, jadi motivasi SDM-nya untuk mau atau tidak, siap atau tidak menjadi profesional dalam penggunaan sistem informasinya, lalu kompetensi TIK, lalu pendidikan dan pelatihan. Nah, dimensi yang ketiga itu adalah dimensi teknologi. Pada dimensi ini, peneliti mengatakan bahwa teknologi merupakan dimensi dalam kegagalan sistem informasi yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan teknis dan infrastruktur teknologi informasi. Penelitian mengatakan bahwa dimensi ini tuh biasanya berkaitan erat dengan keuangan, di mana membutuhkan alokasi anggaran yang terbesar dibandingkan dengan aspek-aspek lain. Di mana dimensi teknologi ini dapat kita lihat berkaitan dengan indikator pusat data, konektivitas, sarana dan prasarana, lalu keamanan dan privasi. Nah, dimensi yang keempat itu adalah dimensi layanan. Peneliti mengatakan bahwa sistem informasi dalam suatu organisasi yang sudah diadakan maupun yang lagi dikembangkan itu perlu dibarengi pula dengan layanan, di mana layanan yang mendukung sistem informasi itu sendiri. Peneliti mengatakan bahwa organisasi perlu menjamin layanan sistem informasi agar dapat mengatasi masalah-masalah baik teknis maupun non teknis. Nah, layanan ini dapat kita lihat melalui bagaimana cara berkomunikasi, kualitas dan dukungan layanan, serta data dan informasi. Dan dimensi yang terakhir itu adalah dimensi proses. Peneliti berpendapat bahwa dimensi ini tuh merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun pengembangan sistem informasi,
mulai dari perencanaan sampai dengan proses pengembangan maupun pengadaan. Dari dimensi proses ini, peneliti mengatakan ada 5 indikator yang dapat menilai dimensi proses ini, yaitu perencanaan, kompleksitas, kebutuhan pengguna dan bisnis proses, interoperabilitas, dan manajemen proyek. Nah, di sini peneliti tidak hanya menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan suatu sistem informasi, tetapi di sini peneliti juga memberikan hasil mengenai bagaimana kita melakukan evaluasi berkaitan dengan kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Yang pertama itu adalah Theory of Recent Action, TRA, di mana ini digunakan untuk melakukan evaluasi sistem informasi menggunakan pendekatan manusia, di mana diyakini bahwa keyakinan dapat mempengaruhi sikap dan norma sosial dan merubah keinginan berperilaku pada masing-masing individu. Yang kedua itu evaluasinya adalah teknologi acceptance model, TIM, di mana model ini digunakan untuk menjabarkan faktor-faktor mendasar yang memotivasi pengguna untuk menerima dan mengadopsi sistem informasi baru. Nah, berkaitan dengan artikel 1 dan artikel 2, di sini jika dibandingkan artikel 1 dan artikel 2 ini, menurut saya artikel kedua ini bisa menjadi pendukung dan juga bisa juga menjadi pelengkap berkaitan dengan hasil penelitian yang disimpulkan ataupun apa yang dibahas di artikel pertama tadi. Seperti pada artikel pertama dijelaskan bahwa kegagalan sistem verifikasi ini tuh salah satunya adalah dalam segi pelayanan. Seperti yang dijelaskan pada artikel pertama, dikatakan bahwa adanya reservasi yang tidak memungkinkan pada beberapa kereta api, harga yang tidak sesuai, dan koneksi kereta yang salah. Di sini artinya itu data dan informasi yang disampaikan pada sistem tersebut tidak benar. Hal ini menyebabkan antrian pelanggan yang besar dan memancing amarah pelanggan pada kala itu. Nah, artinya hal ini tuh dalam hal ini sistem informasi yang dijalankan itu tidak sejalan dengan semestinya, di mana seharusnya sistem informasi reservasi ini menjadi sistem pendukung untuk mempermudah berbagai aktivitas pelayanan, tetapi hasil yang diberikan adalah sebaliknya. Ini sejalan dengan hasil pada penelitian kedua dalam dimensi layanan, di mana peneliti mengatakan bahwa sistem informasi dalam suatu organisasi yang sudah diadakan maupun dikembangkan perlu dibarengi pula dengan layanan yang mendukung sistem informasi itu sendiri, di mana untuk mengetahui apakah layanan itu sudah berjalan dengan semestinya dapat dilihat dengan 3 indikator tadi. Lalu pada artikel pertama juga dikatakan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan gagal sistem informasi adalah teknologi, di mana itu berkaitan dengan teknologi dan pasar maupun dengan teknologi dan organisasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian kedua, di mana dimensi teknologi menjadi salah satu dimensi yang mempengaruhi kegagalan atau kesuksesan suatu sistem informasi, di mana penelitian kedua mengatakan bahwa teknologi merupakan dimensi dalam kegagalan suatu informasi yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan teknik dan infrastruktur sistem informasi. Lalu juga berkaitan dengan sumber daya manusia. Tadi di artikel pertama dikatakan bahwa di artikel tersebut ada dikatakan bahwa salah satu kegagalannya itu karena pelanggan juga masih kebingungan dalam penerapan sistem reservasi tersebut, karena gagalnya si humas dalam memberikan pengarahan terhadap pelanggan. Artinya di sini juga berkaitan dengan SDM yang dijelaskan pada artikel kedua. Jadi demikian dari presentasi saya berkaitan dengan kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Tadi saya sudah cek jurnal yang kedua itu sudah masuk Sinta 5 gitu ya, bagus ya, sudah terakreditasi. Jadi ya tentunya kalau
banyak juga artikel yang baik gitu ya, tapi kalau sudah terakreditasi itu biasanya kualitasnya bisa dibaca. Oke, baik. Oke, Jadi Pak. ini kamu tadi sudah membicarakan mengenai ini khusus kegagalan. Kegagalan Ya. itu tidak sama dengan tidak berhasil. Nah, ini nanti Mm. justru itu. Nah, menurut kamu sebetulnya yang dimaksud sistem informasi yang gagal itu yang seperti apa, Dok? Kalau menurut saya sistem informasi yang gagal itu adalah sistem informasi yang yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan ketika sistem informasi itu di development atau dikembangkan. Oke, tidak. Nah, jadi memang ini ada apa ya? Ini memang sesuatu yang ambigu sebetulnya. Apa yang dimaksud gagal, apa yang dimaksud berhasil itu ternyata adalah satu konsep yang subjektif. Ya, kayak kalau kamu tadi tanya sistemnya itu yang gagal adalah yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, gitu ya? Iya. Oke. Kalau menurut kamu dengan demikian sistem IKTP yang diterapkan di Indonesia itu gagal atau berhasil? Uh, Kalau menurut saya masih gagal ya Pak, karena kan Oke. masih banyak beberapa instansi itu malah lebih memilih KTP itu difotokopi, tidak memanfaatkan IKTP yang ada di sana. Karena Betul. kalau dari yang pengalaman saya yang sudah memanfaatkan chip yang ada di IKTP itu masih kayak Bank BCA, seperti misalkan kalau kita daftarkan secara online, ketika kita mau ambil kartu yang pakai mesin itu kita bisa scan KTP kita di sana. Oke, baik. Betul. Ya. Jadi kalau dilihat dari situ, masih banyak instansi yang membutuhkan fotokopi KTP gitu ya. Iya. Nah, kalau gagal, mestinya kan itu diberhentikan, ya nggak? Ya betul Tapi Pak. nyatanya bagaimana? Dilanjutkan. Nah, oke. Nah, justru disitulah kemudian sulitnya kita bisa mengatakan gagal atau berhasil. Ya. Dan itu sebenarnya salah satu poin yang ingin disampaikan oleh artikelmu yang pertama, Natalie Mitev, ya, bahwa gagal atau berhasil itu sering sekali subjektif. Nah, mungkin untuk di mata pemerintah, IKTP ini berhasil. Karena sebetulnya gini, IKTP itu kan adalah yang populer sebetulnya dari apa yang direncanakan pemerintah sebelumnya, yaitu sistem informasi kependudukan. Nah, IKTP itu adalah salah satu subsistemnya sebetulnya. Karena dari demikian, yang sebenarnya dituju pemerintah itu adalah begitu seorang bayi warga negara Indonesia itu lahir dan kelahirannya itu dilaporkan, pada saat itulah warga negara Indonesia bayi ini mendapat NIK, nomor induk kependudukan, dan nomor induk beserta seluruh data kependudukan itu ada, ya. Dan itu salah satu wujudnya adalah dalam bentuk IKTP secara fisik. Jadi kalau mau dilihat sebetulnya IKTP ini adalah bagian dari yang lebih besar. Oke. Nah, kembali lagi kepada argumenmu tadi, saya tidak membantah. Itu memang betul, ya. Masih banyak organisasi, institusi, instansi yang seharusnya hanya menggunakan IKTP itu secara memanfaatkan chipnya tadi yang kamu katakan, ya, itu masih minta fotokopi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena tidak semua instansi itu punya pembaca IKTP, ya kan? Alat yang sejauh ini yang saya tahu, yang pernah saya lihat itu ada, betul, BCA pakai, ya, apa namanya, Maybank itu juga pakai, ya. Nah, saya nggak tahu apakah alat pembacanya itu beserta teknologinya itu murah atau mahal, saya tidak tahu, tapi faktanya seperti itu. Jadi memang ini kemudian kita harus mengevaluasi ini secara lebih luas gitu ya, daripada hanya sekedar dulu desainnya bagaimana, sekarang realitanya bagaimana. Karena bisa jadi IKTP ini kan proyek jangka panjang ya. Jadi kalau kita melihat satu sistem itu kan tidak hanya si pembuat saja dan pengguna, tapi juga ada stakeholder yang lain. Dalam hal ini IKTP itu ya si pemegang KTP,
pemerintah, gitu ya, dan instansi yang memanfaatkan KTP. Nah, itu. Nah, sekarang kelihatannya yang masalah itu adalah pada instansi yang memanfaatkan KTP. Apakah mereka sudah punya chip reader-nya itu? Ya, itu yang jadi masalah ya, dan itu ya bisa diargumennya gitu ya, bisa dikatakan bahwa itu bukan tanggung jawab dari pemerintah untuk mengatakan itu. Pemerintah hanya menyediakan ini loh, bisa seperti itu. Oke, tapi ya itu argumen yang lain. Nah, poinnya dari argumen ini sebenarnya adalah ya itu tadi, kegagalan itu apa tuh? Nah, ya, ada dua teori gitu ya. Jadi teori yang pertama itu dari, saya lupa orang Skandinavia kok. Saya agak lupa siapa gitu ya. Tapi dia mengatakan begini. Jadi ketika sistem itu dibuat dan dia digunakan, dijalankan, maka sistem itu akan dalam perjalanannya itu dia akan mengumpulkan yang namanya entropi. Ini teori sistem secara general ya. Ada entropi. Entropi itu adalah kondisi ya semacam kayak apa ya, beban negatif gitulah ya. Tubuh kita itu juga sebagai satu sistem, tubuh kita itu juga punya entropi, menua, kesehatan menurun gitu ya. Nah, akumulasi entropi ini nanti kalau sampai pada titik tertentu itu menyebabkan sistemnya tidak akan bisa berjalan. Kemudian tubuh kita sampai pada titik tertentu atau karena peristiwa tertentu akumulasi entropinya itu begitu besar, maka sistemnya tidak akan bisa bekerja, gagal. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada teori lain yang mengatakan sistem itu gagal kalau dia tidak lagi memberikan manfaat untuk pemilik atau penggunanya. Ya kan? Nah, dan ini kemudian menjadi agak ambigu karena yang disebut manfaat itu apa? Saya pernah ketemu ketika saya dulu riset tahun 2003 ya, bahwa ada seorang pemilik usaha itu dia punya website. Aslinya dia tuh pengen website itu untuk jualan hasil handicraft ya, dari batu, karena dia punya. Tapi handicraft batu itu sebenarnya usaha sampingan dia, usaha utamanya itu penginapan sebetulnya. Nah, dia kemudian ingin pengen ekspor, karena zaman tahun-tahun awal dekade 2000-an itu ekspor kerajinan furniture Indonesia itu melejit, tinggi, banyak yang tertarik untuk dia pengen, lalu dia melihat bahwa prakteknya gimana tuh kalau mau jualan ke luar negeri, pakai website, maka dia minta dibuatkan website. Sayangnya bapak ini itu untuk bisnis handicraftnya itu ternyata baik yang online maupun offline ini tidak jalan karena itu hanya bisnis sampingan. Itu pertama. Kedua, ketika dia berniat untuk go internasional itu sebetulnya dia sama sekali tidak bisa mengoperasikan. Ya. Dia hanya bisa buka email, buka websitenya, buka email yang ada gitu kan. Tapi ya hanya itu, dia tidak bisa balas emailnya, dia hanya bisa buka dan membaca. Celakanya dia juga tidak bisa bahasa asing. Padahal kalau internasional kan jelas ya, nomor satu mesti pakai bahasa asing. Masih mending kalau bahasanya itu bahasa Inggris, gitu kan. Kalau bahasa Prancis, bahasa Jerman, Rusia ya tambah repot lagi. Nah, bapak ini tidak bisa bahasa asing. Nah, jadi ya bisa dikatakan jualan nggak jalan, komunikasi nggak jalan, gitu ya. Tapi kemudian ketika saya tanya, nah kenapa Pak kok? Dan itu tiap tahun dia bayar ya untuk hosting dan maintenance websitenya itu ke satu perusahaan. Saya tanya, kenapa Pak kok tidak dihentikan saja? Ini kan pemborosan. Ya. Satu, itu bukan usaha utama. Dua, itu ya sama sekali tidak menghasilkan revenue, gitu kan. Dan dia mengatakan, ya karena saya sudah nyetak kartu nama dengan alamat website dan email itu, gitu kan. Itu ya buat saya kebanggaan, dia mengatakan. Jadi website yang tidak ada fungsinya itu berfungsi sebagai kebanggaan dari si bapak ini. Tuh. Mungkin kalau sekarang padanannya punya akun Facebook, punya akun terverifikasi Twitter atau Instagram gitu ya, tapi tidak pernah dipakai gitu. Karena bangga saja. Oke. Nah, itu. Maka konsep kegagalan itu kemudian memang menjadi subjektif. Bisa dipakai salah satu dari itu. Oh ya, nah ingat sekarang yang pertama tadi itu dari orang namanya Kalle Littinen. Ya, nanti teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau kita sekarang melihat ke sisi yang lain, keberhasilan. Nah ini juga ternyata yang namanya berhasil apa itu juga problematik. Ya.
Seperti tadi sama kita ambil contoh. IKTP berhasil, oh berhasil. Sekarang semua orang punya IKTP gitu kan. Dan kalau dilihat dari tujuan IKTP itu sebetulnya bisa dikatakan dari sudut pandang pemerintah itu cukup berhasil. Gitu ya. Saya katakan relatif berhasil. Nah, kan saya pakai menggunakan kata-kata relatif ya, berarti kan subjektivitas sekali. Sekarang sudah sangat jarang dijumpai, jarang ya, bukannya tidak mungkin, orang yang punya KTP lebih dari satu. Nah, kamu pernah lihat nggak orang yang punya KTP lebih dari satu? Belum, Pak. Belum. Nah, zaman dulu itu sangat marak. Ya. Ada beberapa motivasi. Salah satunya biasanya dulu punya KTP itu adalah karena orang tersebut ingin beli tanah di daerah, satu kabupaten gitu kan. Aturannya adalah yang boleh beli tanah adalah penduduk di situ. Maka dia kemudian buat KTP di situ. Atau saya dulu pernah juga punya KTP daerah lain untuk bikin SIM, karena daerah itu membuat SIM lebih mudah gitu. Okay. Nah, tapi ada juga yang untuk hal-hal negatif. Ada yang bikin KTP supaya dia bisa nikah lagi di tempat lain. Kalau yang dulu sering dijumpai, kalau ada yang membuat KTP supaya dia bisa jadi dosen tetap di tempat lain. Ada itu dulu salah satu oknum dosen kita zaman dulu ya, tapi zaman saya masih ya sudah hampir 30 tahun yang lalu itu beliau itu jadi dosen di mana-mana. Dia punya banyak KTP. Di Atmajaya dosen tetap, nanti satu daerah di Jawa Timur dia dosen tetap, satu daerah di luar pulau itu dia jadi dosen tetap. Dia modalnya KTP itu. Karena tiap kabupaten dulu atau ya tiap kabupaten itu mengeluarkan KTP sendiri-sendiri. KTP-nya masih kuning gitu, diketik gitu ya. Nah, begitu data kependudukan ini dirapikan, semua nomor KTP itu diubah menjadi NIK, maka duplikasi ini kemudian menjadi hilang. Ya. Nah, sekarang yang masih perlu dilakukan itu sebenarnya adalah membersihkan data NIK itu. Ya. Itu tuh, jadi meyakinkan memang tidak ada duplikasi. Dan itu pindah-pindah daerah mudah sekali. Ya, misalnya kamu sekarang dengan KTP sekarang, misalnya kamu duduk Jogja, kamu ingin pindah ke Jakarta, ya tinggal lapor saja nanti pindah. Ya, ada prosedurnya dilakukan. KTP-mu nggak ganti, tapi penduduk kamu tercatat sebagai penduduk Jakarta. NIK-nya tetap. Nanti balik lagi Jogja juga nggak masalah, dan waktunya juga untuk ngurus itu juga tidak terlalu lama. Ya. Nah ini jadi memang itu satu hal yang kalau dilihat dari sudut pandang itu, IKTP berhasil, gitu ya. Nah, maka ini harus kita lihat dari berbagai. Nah, dan ada satu riset yang menunjukkan, gitu ya, oleh Delon dan McLean. Jadi sebetulnya yang disebut berhasil itu apa? Satu sistem itu berhasil itu apa? Satu, sistem itu jalan. Ya, Dua, dia dipakai. Ya, dia dipakai. Kalau bagus tapi nggak dipakai ya percuma. Tiga, pemakainya puas. Dan keempat, ada manfaatnya. Ya, jadi memang karena konsep keberhasilan itu abstrak, subjektif, maka kemudian dalam dan mungkin buat proksinya itu tadi, sistemnya itu berjalan, dipakai, pemakainya puas dan memberikan manfaat. Ya, maka kalau kamu lihat artikelnya Delon dan McLean kan poinnya ada di situ yang namanya berhasil, dan itu kemudian banyak dipakai untuk skripsi untuk menilai apakah satu sistem itu berhasil atau tidak. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu gitu ya, ini saya pernah 2 kali ini melakukan riset ini, 3 kali dengan mahasiswa saya untuk fenomena penggunaan iPad di fakultas kita, gitu kan. Latar belakangnya adalah saya tidak setuju pada kebijakan itu. Menurut saya oke saja kita akan beralih, pada waktu kan kita beralih dari buku cetak hard copy gitu ya ke e-book gitu kan. Oke, saya nggak masalah dengan itu, saya senang. Tapi mengapa harus pakai iPad? Dengan pertanyaan saya. Karena kan ya tidak murah. Nah, dan kita teliti,
kita pakai Dallon dan McLean, ya dia mahasiswa saya itu meneliti sendiri, saya meneliti sendiri. Ternyata kesimpulannya berhasil, gitu ya. Mahasiswa senang, digunakan oleh mahasiswa, mereka puas dan menurut mereka itu memberikan manfaat. Jadi argumen saya terbantahkan, ya saya nggak senang, gitu kan, karena saya menganggap itu sebenarnya tidak tepat, tapi ya nyatanya menurut para pengguna senang kok, mau apa lagi? ya sebagai peneliti ya saya sebel gitu, tapi ya faktanya seperti itu, maka saya tulis dan saya publikasikan seperti itu. Ya mereka senang, mereka ya bisa dianggap berhasil. Nah, meskipun yang saya belum tahu, misalnya iPad itu diganti dengan apa kata-kata tablet Huawei yang lebih murah, apakah juga akan menghasilkan yang sama gitu ya. Tapi ya kita tidak punya kesempatan untuk itu sekarang karena Huawei tidak wajib gitu kan. Kalau yang wajib kan iPad. Ini keberhasilan kegagalan. Ya. Nah, jadi memang ini suatu hal yang bisa diteliti, gitu ya. Argumennya bagaimana? Argumennya ya biasanya keberhasilan kegagalan ini diteliti karena ya, perusahaan atau organisasi atau siapapun itu sudah invest sekian banyak, gitu ya. Dan investasi itu kan secara umum dianggap tidak murah, gitu ya. Secara umum. Maka ya harus dilihat ini berhasil atau tidak. Nah, hanya saja timingnya itu yang perlu diperhatikan. Dengan contoh begini, kamu tadi berargumen bahwa iktp gagal karena masih banyak fotokopi, gitu kan? Iya. Ya kan. Bagaimana kalau sekarang itu mungkin kita bisa setelah sekian iktp itu kan sekitar 2011-2012 ya mulai, gitu ya, berarti sudah hampir 10 tahun. Kalau kita nilai bisa itu, tapi kalau itu dinilai pada saat iktp itu mulai diluncurkan di tahun 2012, kita nggak bisa menjudge, itu belum jalan, gitu kan? Iya. Ya masih di tahap inisiasi. Demikian dengan sistem. Kalau sistemnya itu sudah jalan sekian lama, sekian tahun, gitu kan, kita bisa menilai itu gagal atau berhasil. Ya, karena ada juga ya tadi seperti saya katakan, contoh saya penelitian itu di pemilik UKM, pemilik website tadi ya merasa itu berhasil, tapi ya nggak ada manfaatnya sebetulnya. Manfaatnya itu hanya kecil, gitu kan, dibandingkan dengan biayanya. Ya. Maka itu, jadi kalau teori tentang keberhasilan kegagalan ini perlu dilihat ya definisinya apa dulu, baru kemudian kita lihat situasinya. Dan kamu juga bisa melihat tadi Mitaf itu dan kamu sudah bisa menyimpulkan bahwa ya kereta api tidak bisa disamakan dengan pesawat, gitu, karena memang itu basisnya kan cyber. Ya. Cyber itu memang terkenal, itu bahkan untuk penerbangan internasional mereka pakai cyber. Sistemnya itu macam-macam. Nah, dan gini, ada karakteristik yang agak berbeda dengan antara Amerika Serikat asalnya cyber dengan Eropa. Mitaf kan di Eropa. Amerika Serikat itu adalah negara yang tidak percaya pada transportasi publik. Ya. Itu dia ya. Ya, kualitas transportasi publik di Amerika Serikat itu sangat-sangat menyedihkan. Nah, semua teman saya yang kuliah di Amerika itu pasti beli mobil. Oke. Nah, tapi teman-teman saya yang kuliah di Australia selama mereka tidak kuliahnya di daerah pedalaman, gitu ya. Kampusnya tidak di daerah pedalaman, karena ada yang di daerah pedalaman kampusnya. Itu tidak pernah butuh mobil. Saya ada teman yang dulu keluarga 4 orang, suami, istri, dan 2 anak, selama 4 tahun di Sydney, tidak pernah punya kebutuhan untuk beli mobil. Kenapa? Transportasi umum bagus dan murah. Nah, dengan cara seperti itu, ya, dengan Anda bisa dilihat bahwa memang motivasi utama cyber itu kan sebetulnya adalah profitabilitas.
Sedangkan kereta api itu motivasi utamanya kalau di Eropa itu adalah pelayanan publik. Transportasi publik itu disubsidi besar kalau di Eropa. Dan di negara-negara barat yang maju ya Jepang juga demikian gitu ya. Bisa diandalkan. Infrastrukturnya terus-menerus diperbarui. Ya. Melihat kereta cepat gitu. Pernahkah kamu terpikir gitu ya? Mengapa kereta cepat itu hanya ada di Eropa Barat dan Jepang? Cina juga. Tapi kok tidak ada di Amerika Serikat? Ya kan, padahal kalau masalah teknologi transportasi Amerika Serikat kan termasuk bagus juga gitu ya. Ya maju gitu kan. Tapi kenapa tidak? Nah, karena memang tidak ada kebutuhan itu. Ya, itu. Jadi maka tidak bisa Saber ini yang dari pesawat, dan sifat pesawat dengan kereta api itu kan berbeda. Kereta api itu bisa berhenti di tiap stasiun, gitu kan? Ya. Penumpangnya naik turun. Pesawat kan nggak bisa. Ya, tak? Kereta api itu bisa, terutama untuk antar kota ya, atau yang dalam komuter lain itu, bisa penumpang itu duduk atau berdiri. Di pesawat kan semua harus duduk. Nggak bisa, harus duduk. Harus duduk semua gitu kan. Ya, jadi ini memang ada sedikit perbedaannya gitu ya, untuk reservasi itu. Oke, baik. Anom, kamu ada pertanyaan atau tidak? Belum, Pak. Udah jelas. Belum, ya. Oke, baik. Nah, untuk ini kan sukses sekali dari minggu depan outsourcing ya. Outsourcing, siapa? Ya, oke. Ini juga satu hal yang cukup banyak diteliti sebetulnya, itu ya. Apalagi sekarang dengan munculnya cloud computing, gitu. Ini menjadi semakin banyak objek yang bisa diteliti. Oke, kalau gitu, terima kasih ya Nom. Baik, Pak. Dan sampai jumpa minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.